Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Di suatu sore yang tenang, raja sedang duduk di singgasananya dikelilingi oleh para menteri. Namun tiba-tiba ia berseru, "Aku bosan. Aku ingin melihat sesuatu yang luar biasa." Abu Nawas harus melakukan hal yang belum pernah dilakukan siapapun, yaitu memilih sendiri cara matinya. Para menteri saling melirik dengan bingung. Salah satu dari mereka bertanya, "Tapi Baginda, bukankah itu terlalu kejam?" Raja tersenyum licik. Justru karena itu, Abu Nawas selalu berhasil lolos dari hukuman. Kali ini dia harus menyerah. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Dengan langkah tenang, ia masuk ke hadapan raja. "Abu Nawas," seru raja, "aku memberi kehormatan besar padamu. Kau boleh memilih sendiri cara kematianmu." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Baik tuanku, jika hamba diberi hak memilih, maka hamba memilih mati karena usia tua setelah umur hamba mencapai 120 tahun." Semua yang hadir spontan menahan tawa. Raja pun melotot, "Jangan main-main Abu Nawas." "Tapi tuanku sendiri yang bilang hamba boleh memilih sendiri cara mati hamba," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja merasa malu di depan para menterinya. Ia memutuskan untuk mengganti tantangan. "Kalau begitu, kau akan dihukum dilempar ke jurang esok pagi tanpa pilihan." Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, "Baik tuanku, tapi izinkan hamba semalam saja untuk pamit kepada keluarga dan menulis surat wasiat." Raja mengangguk. Tapi malam itu Abu Nawas menghilang dari kota. Keesokan harinya, raja menunggu di tepi jurang bersama para pengawal. Tapi Abu Nawas tak kunjung datang. Salah satu menteri berkata, "Tuanku, bagaimana jika dia tak kembali?" Lalu raja menjawab, "Tenang, dia pasti kembali. Dia terlalu licik untuk mati sia-sia." Dan benar saja, seminggu kemudian Abu Nawas muncul sambil membawa seekor kambing. "Maaf tuanku, hamba telah tersesat dan malah hamba mendapatkan kambing." Raja bertanya kesal, "Kenapa kau kembali?" Abu Nawas menjawab, "Karena hamba sadar hukuman mati adalah hal serius. Tapi melihat wajah tuanku saat hamba menolak mati minggu lalu, itu lebih lucu dari kematian itu sendiri." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak bersama para menterinya. "Abu Nawas, kau memang terlalu pintar untuk dibunuh. Mulai sekarang, kalau aku ingin tertawa, aku cukup memanggilmu saja." Dan sejak saat itu, Abu Nawas makin terkenal sebagai satu-satunya orang yang ditantang mati tapi malah membuat istana tertawa. Cerita selanjutnya, dikisahkan Abu Nawas sering berpergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. "Tuan, aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya nanti ya, kalau dagangan saya terjual habis." "Boleh tidak tuan?" tanya Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami." "Tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya itu.
Saat Abu Nawas di warung itu, pemilik warung menyapa, "Abu Nawas, lama sekali tak jumpa. Bagaimana jualannya? Apakah laris Abu Nawas?" "Alhamdulillah Tuan, dagangan saya habis." "Tuan, seperti biasa, aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Tuan, aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan yang 3 bulan yang lalu," kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secarik kertas kepada Abu Nawas. "Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung tersebut. "Apa? 200 dirham? Itu untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur? Kamu mau memerasku?" tanya Abu Nawas emosi. "Harga ini sudah cukup murah Abu Nawas. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan yang lalu, jika setiap harinya dia bertelur, maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja," kata si pemilik warung. "Ini tidak adil, ini hanya akal-akalan kamu saja," kata Abu Nawas. Mereka pun berdebat tanpa hasil dan memutuskan menghadap ke Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui hakim, ternyata hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu hakim bertanya, "Apakah kalian berdua telah menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu?" tanya Tuan Hakim. "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, ayam yang kau makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur," tutur Tuan Hakim. "Ya, itu mungkin saja. Tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang kumakan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena cenderung memihak pada pemilik warung tersebut. "Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasus tersebut. Pada esok harinya berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu?" tanya Tuan Hakim. "Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu dan setelah matang, aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan mengejek si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam dan kemudian bisa tumbuh." Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka reda, Abu Nawas kemudian berkata, "Itu memang aneh. Tetapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak, dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham," kata Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim dan pengacara tersebut terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. "Kenapa kalian terdiam? Apakah harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat pasi, dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar, dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung tersebut. Cerita selanjutnya, pada suatu masa di kerajaan Baghdad, Abu Nawas semakin hari semakin dekat dengan Raja Harun ar-Rasyid. Segala persoalan istana selalu ia bantu selesaikan dengan kecerdikan dan cara yang adil. Rakyat pun memuji-muji namanya. Bahkan
Beberapa pejabat kerajaan datang lebih dulu ke rumah Abu Nawas sebelum menghadap raja. Namun, di balik tembok istana, ada satu orang yang merasa tersingkir karena pengaruh Abu Nawas yang makin besar. Orang itu adalah Permaisuri, istri raja sendiri. Aku tak suka caranya mempengaruhi Baginda. Dulu, akulah tempat Baginda bertukar pikiran. Sekarang, semuanya lewat Abu Nawas, gerutunya sambil menghancurkan bunga di pas istana. Permaisuri pun menyusun rencana untuk menjatuhkan Abu Nawas tanpa terlihat ikut campur. Ia ingin mengadu domba raja dan Abu Nawas hingga mereka saling curiga. Malam itu, Permaisuri memanggil seorang pelayan kepercayaannya dan menyuruhnya menulis surat palsu. Surat itu berisi pesan seolah-olah berasal dari Abu Nawas kepada seorang bangsawan. Aku tidak cukup lama menjadi bayangan di istana. Raja mulai lemah dan mudah diarahkan. Sedikit lagi, aku bisa menggantikan tempatnya dengan rencana halus. AM. Surat itu diletakkan diam-diam di ruang kerja raja, tepat di atas meja kerjanya yang biasa ia buka pagi hari. Keesokan harinya, Raja Harun bangun dengan segar dan seperti biasa membuka meja kerjanya. Matanya langsung tertumbuk pada surat dengan inisial AN di bagian bawahnya. Setelah membaca isinya, wajahnya berubah merah, matanya menyala-nyala, tangan kanannya gemetar. Pengkhianat! Abu Nawas ingin menjatuhkanku. Tak lama, Abu Nawas dipanggil ke Balariung istana. Abu Nawas, kau pengkhianat. Aku sudah baca suratmu. Kau ingin menggulingkanku, bentak raja di hadapan seluruh pegawai dan pejabat istana. Abu Nawas tenang. Ia membungkuk hormat. Baginda, surat yang mana yang Baginda maksud? Raja melempar surat itu ke lantai. Abu Nawas memungutnya, membacanya perlahan, lalu menghela napas. Wahai Baginda, bolehkah hamba menunjukkan satu bukti bahwa surat ini palsu? Kalau kau bisa, kata raja, masih emosi. Abu Nawas mengeluarkan kantong kecil berisi cap pribadinya. Setiap surat resmi dari hamba, selalu hamba beri cap lilin ini. Surat yang Baginda pegang tidak ada capnya. Raja mulai ragu, tapi ia masih curiga. Tapi siapa yang bisa meniru tulisanmu seperti ini? Abu Nawas tersenyum tipis. Ia lalu berlutut dan berkata, Baginda, izinkan hamba mengadakan ujian kecil. Siapapun yang menulis surat ini pasti tahu isinya. Mari kita undang semua penghuni istana yang punya akses ke ruang kerja Baginda malam tadi. Diadakanlah pertemuan besar. Semua pelayan, pengawal, dan orang kepercayaan raja hadir. Abu Nawas selalu membawa 4 gulungan surat serupa. Semuanya berisi ancaman pengkhianatan, tapi masing-masing dengan sedikit perbedaan kata. Ia menyampaikan, di antara surat-surat ini hanya ada satu yang sama persis dengan yang ditemukan di meja Baginda. Siapapun yang membaca surat asli pasti bisa mengenalinya. Lalu ia membagikan keempat surat tersebut dan menyuruh semua pelayan dan pejabat menebak mana yang asli. Tak ada yang bisa menjawab kecuali satu orang. Pelayan kepercayaan Permaisuri tanpa sadar menunjuk surat yang benar. Semua orang terdiam. Abu Nawas melangkah pelan. Baginda, bukankah hanya pelaku yang bisa tahu isi aslinya? Raja menatap pelayan itu tajam. Siapa yang menyuruhmu? Pelayan gemetar. Ampun Baginda, hamba hanya disuruh menulis atas perintah Permaisuri. Semua hadirin terdiam. Wajah raja berubah muram. Raja menatap Permaisurinya dengan tatapan campur aduk antara marah dan kecewa. Kenapa kau lakukan ini? Permaisuri terisak. Aku hanya merasa tak dianggap lagi Baginda. Semuanya tentang Abu Nawas. Raja menghela napas panjang. Dendam tak bisa dijadikan alasan untuk menghancurkan orang baik. Ia menoleh ke Abu Nawas. Maafkan aku sahabatku.
Aku hampir menghukum orang yang paling jujur di kerajaan ini." Abu Nawas membungkuk. "Tak ada yang perlu dimaafkan Baginda, hamba mengerti. Tapi mulai hari ini mungkin akan lebih baik jika meja kerja Baginda diberi kunci gembok." Raja dan seluruh istana pun tertawa. Permaisuri setelah meminta maaf secara terbuka dihukum ringan dengan larangan campur tangan urusan istana selama sebulan. Kisah itu menjadi pelajaran bagi seluruh kerajaan. Kecerdikan dan kejujuran akan selalu mengalahkan fitnah, bahkan jika fitnah itu berasal dari dalam istana sendiri. Cerita selanjutnya. Karena dianggap hampir membunuh Baginda, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanaman kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul, dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda. Abu Nawas tidak berkutik, kini ia mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya, sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Seperti biasa, Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara, wajahnya murung. Hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong padamu?" kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu?" kata pengawal itu tanpa gairah. "Aku ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda segera menyediakan apa yang diminta oleh Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, mungkin kali ini ia bisa mengalahkan Abu Nawas. Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ, dan tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran, mungkinkah suaminya minta tolong pada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka menggali seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus aku kerjakan sekarang?" Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana, Abu Nawas membalas, "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali, wahai istriku." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda makin mengakui keluar biasaan akal Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah,
Baginda Raja duduk santai sendirian di taman istana. Ia tengah menikmati udara pagi sambil menghisap sebatang rokok yang baru saja diterimanya dari negeri jauh. Bungkus rokoknya mewah, berwarna emas, dan aroma asapnya wangi sekali, seperti campuran cendana dan rempah-rempah. Tiba-tiba dari kejauhan muncul Abu Nawas, berjalan santai menuju taman. "Selamat pagi tuanku," sapa Abu Nawas sopan. "Ah, Abu Nawas, kemarilah, duduklah di sampingku. Udara pagi ini terlalu nikmat untuk dinikmati sendirian," ujar Baginda sambil tersenyum lebar. Abu Nawas duduk, lalu melirik ke arah rokok yang sedang diisap Baginda. "Rokok tuanku terlihat istimewa sekali," kata Abu Nawas penasaran. Baginda tertawa kecil dan mengeluarkan bungkus rokok baru dari sakunya. "Ini rokok merek baru ku dapat dari negeri jauh. Mungkin kau belum pernah coba. Ambillah satu bungkus. Barangkali kau sedang tidak punya," ucap Baginda sambil menyodorkannya. Abu Nawas terkekeh. "Kebetulan sekali tuanku, rokokku memang habis tadi pagi, jadi saya tak perlu membeli. Terima kasih atas kemurahan hati tuanku." Mereka pun tertawa bersama sambil menikmati suasana pagi yang damai di taman istana. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar membeli kebutuhan harian. Setelah selesai belanja, ia pun berjalan pulang melewati jalan kecil yang sepi. Namun tanpa diduga, dua orang perampok menghadangnya. "Berikan semua barangmu atau kau akan celaka," geretak salah satu perampok sambil memegang kayu besar. Abu Nawas terkejut dan bingung. Tak ada siapapun di sekitar, dan ia benar-benar tidak membawa senjata atau perlindungan apapun. Namun dalam kondisi genting itu muncullah ide cemerlang dalam benaknya. Dengan tenang, Abu Nawas mengeluarkan bungkus rokok pemberian Baginda, mengambil satu batang dan menyalakannya. Ia mulai menghisap perlahan sambil menatap kedua perampok dengan mata tajam. Lalu sambil menghembuskan asap, Abu Nawas berkata, "Semalam kau mencuri uang ibumu yang sedang sakit, bukan? Dan kau yang bertubuh kecil, kau kemarin tertangkap mencuri di toko buah, tapi dilepas karena kasihan." Kedua perampok itu sontak terkejut. "Bagaimana kau tahu siapa kau sebenarnya?" Abu Nawas tetap tenang dan menghisap rokoknya lagi. "Rokok ini bukan rokok biasa. Ini membuka pikiranku dan menunjukkan masa lalu kalian. Kalau aku teruskan merokok, aku bisa tahu nama asli kalian dan di mana rumah kalian. Mau kubuktikan?" Kedua perampok saling pandang ketakutan. Salah satunya langsung berlutut. "Maafkan kami tuan, kami tidak tahu siapa Anda. Tolong jangan bongkar semuanya. Pergilah kalian sebelum aku menyebut nama ayah kalian di depan umum," kata Abu Nawas pelan tapi tegas. Tanpa pikir panjang, kedua perampok langsung kabur seperti dikejar macan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali menemui Baginda di taman istana. "Bagaimana rokok dari negeri jauh itu, Abu Nawas?" tanya Baginda sambil tersenyum. Abu Nawas tertawa kecil. "Rokok itu sangat bermanfaat tuanku, bukan hanya menghilangkan stres, tapi juga menyelamatkanku dari perampok." Baginda terkejut. "Masa bisa begitu?" Abu Nawas mengangguk. "Ternyata jika kita bisa tetap tenang dan berbicara dengan yakin, orang akan percaya apapun yang kita katakan. Rokok itu hanyalah alat, yang penting akal sehat dan keberanian." Cerita selanjutnya. Suatu hari di negeri Baghdad yang gemerlap, angin fitnah bertiup kencang ke dalam istana. Sebuah kabar mengguncang. Abu Nawas, penasihat kesayangan Raja Harun ar-Rasyid, dituduh berselingkuh dengan permaisuri kerajaan. Raja Harun yang biasanya tenang, hari itu tampak murka, wajahnya memerah,
tangannya menggenggam gagang pedang dengan geram. "Panggil Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga," titah sang raja. Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah tenang seperti biasa. Wajahnya tetap tenang meskipun para pengawal memandangnya seolah ia adalah pengkhianat negara. "Abu Nawas," raja menunjuknya, "kau telah berkhianat, menodai kehormatan istana. Bagaimana mungkin kau menjalin hubungan dengan istriku, permaisuri kerajaan?" Abu Nawas terkejut, namun ia tidak langsung membela diri. "Wahai Baginda, siapakah yang menuduh hamba?" tanyanya dengan nada lembut. "Tidak perlu kau tahu, tapi aku mendapatkan laporan langsung dari pelayan istana yang mendengar suara istriku menyebut namamu berulang-ulang saat malam hari di kamarnya." Abu Nawas mengangkat alis. "Baginda, jika hanya karena nama hamba disebut, apakah itu cukup untuk menyimpulkan sebuah perselingkuhan? Tidak hanya itu, aku juga menemukan sepucuk surat cinta dengan inisial AN di dekat ranjang permaisuri," teriak raja. Abu Nawas mengangguk pelan lalu tersenyum. "Wahai Baginda, izinkan hamba membuktikan bahwa semua ini hanyalah permainan muslihat seseorang. Silahkan, bagaimana caramu membuktikannya?" "Hamba hanya minta satu permintaan. Gelar pengadilan terbuka di aula istana esok pagi. Hadirkan seluruh istana, pengawal, pelayan, dan semua saksi. Biarkan rakyat juga menyaksikan. Jika hamba bersalah, hamba rela dihukum mati. Tapi jika tidak terbukti hamba tidak bersalah, hamba minta agar pelakunya dihukum sesuai aturan istana." Raja setuju. "Baik, esok akan kita buktikan." Keesokan harinya, aula istana dipenuhi orang. Abu Nawas berdiri di tengah ruangan, sementara para pelayan, termasuk si penuduh, duduk di sisi kiri sang raja. Abu Nawas maju. "Wahai Baginda, hamba hanya ingin bertanya satu hal kepada pelayan yang mengaku mendengar nama hamba disebut oleh permaisuri di malam hari. Apakah kau yakin dengan apa yang kau dengar?" Pelayan itu mengangguk. "Ya Tuan, aku mendengar jelas." Abu Nawas, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Apakah kau yakin itu suara permaisuri?" "Yakin," jawab pelayan. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu membuka sebuah kain yang dibawanya. Di dalamnya ada seekor burung beo. "Wahai Baginda, ini burung beo milik permaisuri. Ia sangat pandai meniru suara. Cobalah dengarkan." Abu Nawas lalu bersiul, dan si beo pun berkata, "Abu Nawas, Abu Nawas." Semua yang hadir tercengang. Abu Nawas menjelaskan, "Burung ini sering mendengar nama hamba disebut saat hamba memberi nasihat kepada Baginda dan permaisuri. Mungkin sang permaisuri sering menyebut nama hamba saat berbincang dengan burung ini." Raja mulai bingung. Abu Nawas melanjutkan, "Dan mengenai surat cinta berinisial AN, perkenalkan hamba menunjukkan bukti lain." Ia mengeluarkan beberapa surat dari peti kecil, semuanya bertanda AN. Tetapi satu persatu ia buka, dan ia tunjukkan bahwa itu surat tugas dari istana. AN ternyata singkatan dari administrasi negara, bukan nama dirinya. Semua orang terdiam. Wajah raja mulai memerah. Kali ini bukan karena marah, tetapi karena malu. Aku terlalu terburu-buru menilai," ujar raja dengan suara menyesal. Abu Nawas membungkuk sopan. "Hamba tidak marah Baginda. Fitnah adalah ujian, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya." Raja Harun bangkit dari tahtanya, turun, dan memeluk Abu Nawas. "Maafkan aku sahabatku. Hari ini kau menyelamatkan bukan hanya dirimu, tapi juga nama baik istana." Abu Nawas hanya tersenyum.
dan semoga pelakunya segera mengaku atau Allah akan membuka tabirnya sendiri. Beberapa hari kemudian, pelayan yang memfitnah mengaku telah dibayar oleh pejabat iri hati kepada Abu Nawas, dan pejabat itu pun dihukum sesuai hukum kerajaan. Sejak hari itu, Raja Harun semakin percaya kepada Abu Nawas. Ia belajar bahwa keadilan bukan datang dari prasangka, tapi dari akal sehat dan kesabaran. Dan bagi Abu Nawas, kebenaran tetaplah cahaya yang tak bisa disembunyikan oleh bayang-bayang fitnah. Cerita selanjutnya dikisahkan, di kampung seberang ada seorang rahib yang terkenal religius. Masyarakat di sana menganggap sang rahib dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Tak pelak, ia menjadi panutan warga. Banyak orang yang berdatangan untuk meminta doa, ada juga yang meminta untuk diramal masa depannya. Sang rahib sesumbar bahwa dialah jalan menuju surga. Barang siapa ingin selamat dari siksa api neraka, maka harus menurut apa yang dikatakan oleh sang rahib. Suatu hari, sang rahib melancong ke daerah Abu Nawas. Ia bermaksud untuk menyebarkan ajaran miliknya. Setelah memasuki gerbang kota Baghdad, ia berjalan menyusuri lorong-lorong kota. Dengan berpakaian layaknya orang suci, sang rahib berjalan menggunakan tongkat di tangannya. Karena baru pertama kali memasuki kota Baghdad, ia terlihat kebingungan. Ia tak tahu jalan arah menuju pasar. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk di depan rumahnya terus memperhatikan sang rahib, hingga muncullah perasaan curiga pada diri Abu Nawas. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, tapi sepertinya dia bukan maling. Masa maling berpakaian seperti orang suci, pikir Abu Nawas dalam hati. Karena penasaran, Abu Nawas pun menegurnya. "Wahai tuan, sepertinya Anda bukan orang sini. Siapa Anda?" tanya Abu Nawas. "Anda benar, saya memang bukan orang sini. Saya adalah seorang rahib," jawab orang tersebut. "Rahib? Apa itu rahib?" tanya Abu Nawas kembali. "Rahib itu adalah orang yang membimbing manusia jalan ke surga," kata sang rahib menjelaskan. "Oh, begitu ya. Tapi tadi saya perhatikan, Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah berapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya? Memangnya Anda mau kemana?" tanya Abu Nawas. "Saya mau berdakwah di pasar, tapi saya tidak tahu kemana jalan arah menuju pasar," jawab sang rahib. Mendengar jawaban tersebut, spontan Abu Nawas tertawa. Hal ini membuat sang rahib menjadi emosi. Ia merasa harga dirinya direndahkan. "Kenapa kamu tertawa? Kamu mengejek saya," bentak sang rahib. "Bukan begitu tuan, Anda jangan salah paham," balas Abu Nawas mencoba menenangkan. "Lalu kenapa kamu menertawai saya?" tanya sang rahib dengan emosi. "Begini tuan, saya cuma tidak habis pikir. Anda kan mengaku sebagai rahib, orang yang katanya bisa membimbing manusia menuju jalan ke surga. Bagaimana Anda bisa membimbing manusia ke jalan ke surga, sementara jalan menuju pasar saja Anda tidak tahu?" celetuk Abu Nawas. Wajah sang rahib mendadak berubah pucat karena menahan malu. Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Cerita selanjutnya, secara tak terduga pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam beberapa waktu berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka
berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya, sebagai sahabat dekat Abu Nawas, menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun ar-Rasyid menerima usulan itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang datang di istana tercengang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib yang terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup, bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua itu yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas memohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya, Abu Nawas." "Hamba tidak bermaksud berlibur, Yang Mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku paham," kata raja. "Maafkan hamba, Paduka Yang Mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah Yang Mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" "Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba detak jantungnya bertambah keras ketika mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini, dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda." "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak?" Tawar raja ragu-ragu. "Cinta itu buta, Baginda. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberikan Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Cerita selanjutnya. Di sebuah tempat yang tenang, Kabayan bertemu dengan Abu Nawas untuk membicarakan soal matematika. Kabayan memulai pembicaraan. "Abah Abu, terus terang, saya ini bukan ahli matematika, tapi entah kenapa saya malah diundang jadi pembicara di seminar matematika. Menurut Abah, saya harus bagaimana ya?" Abu Nawas menjawab, "Kang Kabayan, memangnya topik apa yang harus Akang sampaikan di seminar itu?" Kang Kabayan menjawab, "Katanya sih topiknya tentang persamaan, tapi panitianya meminta agar jangan dibahas secara matematis. Mereka ingin saya jelaskan dengan cara sederhana, kalau bisa sih lucu juga, supaya mudah dipahami oleh orang-orang awam. Nah, itu sebabnya saya datang.
Kalau disuruh bahas secara matematis, wah, saya angkat tangan deh. Abu Nawas menyahut, begitu ya. Sekarang coba saya balik bertanya. Menurut Kang Kabayan, bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4 dikali 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4 dikali 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4. Apakah benar? Kang Kabayan menjawab, wah, kalau dijelaskan secara matematis memang benar, tapi terus terang saya tidak sanggup. Bisa-bisa saya jadi bahan tertawaan para ahli matematika itu. Saya lebih nyaman menjelaskannya dengan cara saya sendiri, pakai kata-kata seperti yang diminta panitia. Abu Nawas melanjutkan, oh ya, sejujurnya saya juga kurang paham kalau harus menjelaskan secara rumus-rumus. Soal itu pun saya dapatkan dari teman, dan sampai sekarang belum bisa saya jelaskan secara logis. Tapi saya penasaran, menurut Kang Kabayan, bagaimana cara menyelesaikannya dengan gaya Akang sendiri? Kabayan menjawab, ah, Abah Abu merendah saja nih, ujar Kabayan. Abu Nawas melanjutkan, serius, saya benar-benar nggak bisa. Wajah Abu Nawas kali ini terlihat sungguh-sungguh serius. Kabayan kemudian berkata, baiklah, kalau begitu saya coba jelaskan dengan cara saya. Persamaan itu saya anggap seperti timbangan dengan 2 tangan. Tanda sama dengan itu artinya kedua sisinya harus seimbang. Abu Nawas menyimak dengan penuh perhatian. Nah, coba lihat persamaan ini. 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4. Saya bayangkan angka 4 di sebelah kanan itu seperti 4 buah semangka berukuran sama. Di sisi kiri timbangan ada 8 dikurangi X dibagi 3 dikurangi yang saya anggap sebagai jumlah semangka yang belum saya tahu jumlahnya, ditambah 2 semangka yang sudah pasti ada. Abu Nawas menyahut, ya, terus gimana? Kabayan melanjutkan, karena di kiri ada 2 semangka yang pasti dan di kanan ada 4, artinya semangka yang belum saya tahu jumlahnya, yaitu 8 dikurangi X dibagi 3 harus bernilai 2 juga supaya seimbang. Jadi saya tulis 8 dikurangi X dibagi 3 sama dengan 2. Kabayan berhenti sejenak menatap persamaan yang baru ia dapatkan, lalu melanjutkan dengan semangat. Jadi 8 dikurangi X dibagi 3 sama dengan 2, artinya jumlah semangka 8 dikurangi X kalau dibagi 3 hasilnya 2, berarti jumlah semangka sebenarnya adalah 6. Maka 8 dikurangi X sama dengan 6. Belum sempat Kabayan menyelesaikan penjelasannya, Abu Nawas langsung berseru, oh, sekarang saya paham. Jadi karena 8 dikurangi X sama dengan 6, artinya 8 semangka dikurangi berapa semangka, yaitu nilai X, hasilnya 6 kan? Berarti jumlah semangka yang dikurangi itu atau X adalah 2. Betul begitu? Kabayan menyahut, iya, betul sekali. Nah, Abah Abu sebenarnya cuma merendah saja. Abu Nawas menyahut, hehehe, enggak juga Kabayan. Penjelasanmu tadi jelas banget, makanya saya jadi cepat paham. Abu Nawas tertawa senang karena penjelasan Kabayan membuatnya mengerti. Ia kemudian bercerita bahwa dirinya sebenarnya diundang ke seminar ini bukan karena jago matematika. Ia diundang oleh panitia untuk menjelaskan hubungan antara sastra dan matematika. Soalnya, lanjut Abu Nawas, katanya
matematika itu juga bahasa, tapi bukan bahasa biasa, melainkan bahasa simbol. Abu Nawas melanjutkan, sekarang saya benar-benar paham apa itu persamaan. Ini akan sangat membantu saya menjelaskan matematika sebagai bahasa simbol nanti siang. Sekarang saya benar-benar paham apa itu persamaan. Ini akan sangat membantu saya menjelaskan matematika sebagai bahasa simbol nanti siang, kata Abu Nawas dengan nada optimis. Kalau begitu, sekarang giliran saya yang mau bertanya Abah Abu, ucap Kang Kabayan. Wah, Kang Kabayan, jangan tanya yang sulit-sulit ya, kata Abu Nawas. Justru ini yang sulit, dan saya sendiri belum bisa menemukan jawabannya. Begini ceritanya, seminggu lalu Presiden membuat keputusan besar. Semua tahanan mendapatkan pengurangan hukuman setengah dari masa hukumannya. Kalau ada yang dihukum 10 tahun, kini hanya perlu menjalani 5 tahun. Kalau 20 tahun, ya tinggal 10 tahun. Pokoknya semua dipotong setengah, dan keputusan ini sudah final, tidak bisa diubah lagi. Lalu masalahnya di mana, Kang? Kata Abu Nawas. Kabayan melanjutkan, nah ini dia masalahnya. Ada tahanan yang dihukum seumur hidup, artinya hukumannya berlangsung sampai dia meninggal. Tapi siapa yang tahu kapan seseorang akan meninggal? Umur seseorang itu kan misteri. Sekarang negara bingung, kalau mau masa hukumannya dipotong setengah dari seumur hidup itu, berapa lama? Semua orang bingung, mulai dari paranormal, tukang ramal, bahkan mentalis seperti Deddy Corbuzier pun angkat tangan. Bahkan cendekiawan seperti Gus Dur yang biasanya santai dengan berkata, gitu aja kok repot, kali ini benar-benar repot. Kabayan melanjutkan, para ahli matematika pun tak bisa memberi jawaban. Masalah ini jadi perbincangan nasional, dan saya datang ke sini berharap Abah Abu bisa menyelesaikannya. Oh begitu ya, berat juga kalau dipikir-pikir. Tapi beri saya waktu 10 menit saja dulu, saya habiskan makanan saya dulu. Silahkan Abah, kata Kang Kabayan. Sambil makan, Abu Nawas tampak berpikir serius. Wajahnya berubah cerah. Sesaat setelah suapan terakhir, ia tersenyum lebar, tanda bahwa ide cemerlang telah muncul. Abu Nawas berkata, hahaha, menurut saya masalah ini bisa diselesaikan dengan prinsip persamaan yang tadi kamu jelaskan. Ingat, persamaan itu tentang keseimbangan, bukan? Ya benar. Lalu bagaimana? Kata Kabayan. Abu Nawas melanjutkan, karena konsepnya keseimbangan, maka beginilah cara menghukum tahanan seumur hidup agar sesuai dengan pengurangan setengah masa hukuman. Maka beginilah cara menghukum tahanan seumur hidup agar sesuai dengan pengurangan setengah masa hukuman. Caranya, 1 hari ditahan, 1 hari dibebaskan, lalu 1 hari ditahan lagi, 1 hari dibebaskan lagi, begitu terus sampai ajal menjemputnya. Jadi setengah dari seumur hidup itu ya, separuh waktu dalam tahanan, separuh waktu lagi di luar. Seimbang bukan? Sama seperti konsep persamaan. Kabayan angkat bicara, subhanallah, alhamdulillah. Solusi yang sangat luar biasa indah, cerdas, dan benar-benar sesuai dengan konsep matematika. Abah Abu, saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Abah Abu. Terima kasih banyak Abah. Cerita selanjutnya. Suatu pagi istana kerajaan tiba-tiba diliputi duka. Seorang pejabat tinggi kerajaan wafat secara mendadak, tepat di hadapan sang raja saat sedang menghitung uang pajak rakyat. Kabar itu langsung menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri. Ada yang bilang,
Pejabat itu terkejut melihat banyak uang. Ada pula yang curiga. Ia tertimpa kutukan rakyat miskin yang dizalimi. Istana pun menjadi gaduh dengan bisik-bisik tak sedap. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, raja mengadakan upacara pemakaman megah di halaman istana. Semua pejabat hadir, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Tapi tiba-tiba seorang dukun tua berjubah gelap datang menembus kerumunan. Dengan suara berat ia berseru, "Yang mulia, aku bisa menghidupkan kembali orang mati." Semua mata memandangnya, setengah kagum, setengah ragu. Dukun itu pun lanjut bicara, "Aku hanya minta 1000 dinar sebagai jaminan. Bila berhasil, tambahkan 2000 lagi. Bila gagal, silahkan hukum aku." Raja nyaris menyetujui tawaran itu. Matanya berbinar oleh harapan. Namun seorang penasihat kerajaan yang cerdik segera membisik, "Yang mulia, bagaimana jika kita meminta Abu Nawas mengujinya dahulu sebelum uang negara melayang?" Tak lama Abu Nawas muncul. Wajahnya serius, tapi mata jenakanya menyapu seluruh hadirin. Ia mendekati si dukun dan bertanya tenang, "Benarkah engkau bisa menghidupkan orang mati?" Sang dukun menjawab yakin, "Tentu, aku hanya butuh ruang tenang, air mawar, dan waktu 3 jam." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu tiba-tiba berkata, "Baiklah, sebelum engkau menghidupkan, aku ingin mengujimu dengan hal sederhana lebih dahulu." Semua menahan nafas. "Bukan menghidupkan mayat," lanjut Abu Nawas, "tapi cukup suruh mayat ini berdiri sendiri dulu." Suasana hening. Wajah sang dukun pucat. "Apa maksudmu?" katanya tergagap. Abu Nawas tersenyum penuh teka-teki. "Kalau kamu memang bisa menghidupkan, menyuruhnya berdiri pasti lebih mudah, bukan? Cobalah, kami ingin melihatnya berdiri." Sang dukun panik. "Itu tidak mungkin. Mayat, ya pasti rebahan." Abu Nawas melangkah maju, suaranya lantang. "Nah, kalau menyuruh berdiri saja tak sanggup, bagaimana mungkin kau bisa menghidupkannya? Bukankah berdiri itu bagian dari hidup?" Raja tertawa terbahak-bahak. Para prajurit pun akhirnya menyadari tipuan itu dan ikut tergelak. Sang dukun yang wajahnya kini pucat pasi langsung kabur terbirit-birit, bahkan nyaris jatuh tertimpa keranda mayat. Sebelum ia lenyap dari pandangan, raja berseru sambil tersenyum, "Abu Nawas, engkau memang tidak menghidupkan orang mati, tapi kau telah menghidupkan akal sehat kami yang nyaris mati." Cerita selanjutnya, Al-Kisah. Tak pernah habis akal licik Abu Jahal dalam usahanya mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Abu Jahal kali ini. Ia kembali melancarkan fitnah baru. Siang itu ia menghadap baginda raja dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuanku, Abu Nawas kini menjadi dukun dadakan." Raja tentu saja terkejut mendengar tuduhan itu. Namun belum cukup sampai di situ. Sepulang dari istana, Abu Jahal terus menyebarkan kabar tersebut kemana-mana. "Wahai para warga, Abu Nawas kini dukun, bahkan tindakannya sudah mengarah pada kekafiran," katanya, berusaha meyakinkan setiap orang yang ditemuinya. Fitnah itu pun menyebar cepat, terutama di kalangan orang-orang yang memang sejak lama tidak menyukai Abu Nawas. Dengan penuh kemarahan, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Awalnya, Abu Nawas terkejut mendengar dirinya disebut-sebut sebagai dukun. Namun, seperti biasa, ia segera menemukan akal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Abu Nawas tenang. Orang-orang itu pun menyebutkan permintaan mereka. Ada yang ingin sakti, kebal senjata, tampan, kaya raya, bahkan bisa terbang. "Ah, kalian datang terlambat," kata Abu Nawas pura-pura serius.
Aku memang sudah memberikan beberapa jimat pada orang lain, tapi menurut arwah nenek moyang yang merasukiku, jimat-jimat itu hanya bisa dibagikan pada malam hari. Ia melanjutkan, datanglah tengah malam dan aku akan memberikannya. Orang-orang itu pun gembira bukan main. Tepat tengah malam, mereka berdatangan berbondong-bondong. Di ruang tamu, Abu Nawas duduk bersila layaknya seorang dukun. Satu persatu mereka maju dan menerima jimat berupa batu kerikil hitam. Ini adalah batu dari arwah nenek moyangku, kata Abu Nawas penuh wibawa. Siapapun yang menyimpannya akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ketampanan, kekebalan, dan segala yang kalian inginkan. Orang-orang itu pun mempercayainya. Lalu dengan suara lantang, Abu Nawas berkata, sebentar lagi akan muncul dukun lain yang katanya lebih hebat dari aku. Saat kalian bertemu dengannya, lemparkan batu itu ke arahnya dan ucapkan keinginan kalian, maka keinginan itu akan terkabul. Mendengar penjelasan itu, mereka pun menggenggam erat batu hitam di tangan masing-masing, siap mewujudkan impian mereka. Beberapa bahkan menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih, tapi Abu Nawas menolaknya dengan halus. Setelah semua orang pulang, Abu Nawas merenung. Ia yakin Abu Jahal lah biang dari fitnah ini. Baiklah, katanya dalam hati, siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya. Hari demi hari, nama Abu Nawas sebagai dukun sakti semakin terkenal. Banyak orang datang dan memberinya uang, tapi ia selalu menolaknya sambil berselorong. Sekarang hamba lebih kaya dari baginda raja. Sekeranjang uang emas hamba terima setiap hari hanya karena jadi dukun. Berita itu pun sampai ke telinga Abu Jahal. Ia marah besar. Kurang ajar, maksudku agar Abu Nawas dijauhi rakyat dan raja, kok malah jadi kaya raya. Dengan hati yang penuh iri, Abu Jahal akhirnya memutuskan untuk meniru Abu Nawas. Ia menyuruh orang-orangnya menyebarkan kabar bahwa dirinya kini menjadi dukun hebat. Kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya menerima batu jimat dari Abu Nawas. Ketika Abu Jahal keluar dengan pakaian ala dukun dan berdiri di halaman rumah, orang-orang itu sudah siap. Mereka berbondong-bondong datang, lalu secara serempak mengeluarkan batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Jahal sambil berteriak, aku ingin kaya, aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan. Abu Jahal panik bukan main. Iya, sahutnya sambil berusaha menghindari lemparan batu. Ia lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Sementara orang-orang terus melempari rumahnya sambil bersorak-sorai. Setelah puas, mereka pulang dengan wajah gembira. Tinggallah Abu Jahal yang bingung dan heran, mengapa bisa dirinya malah dilempari. Dari kejauhan, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia bukan senang melihat Abu Jahal dipermalukan, tapi ia berharap kejadian itu bisa menyadarkan sang menteri agar berhenti menyebarkan kebencian dan fitnah. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di teman mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Dikisahkan, di suatu daerah di kota Baghdad terdapat sumur angker yang dihuni oleh jin yang jahat. Setiap malam terdengar suara menakutkan dan suara-suara aneh yang berasal dari sumur tersebut. Meskipun kedalaman sumur tersebut hanya sekitar 1 meter dan tidak ada airnya sama sekali, namun karena saking angkernya sehingga banyak warga sekitar yang tak berani mendekatinya. Suatu hari datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas. Ia bernama Abu Jahil. Kemudian ia mengadukan masalah tentang sifat sang istri yang sangat cerewet.
Gimana caranya Abu Nawas supaya istriku tidak ngomel-ngomel terus? Tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. Kalau soal itu aku juga tidak tahu Abu Jahil. Istriku juga sama cerewetnya, jawab Abu Nawas. Masa kamu tidak tahu? Kamu kan terkenal cerdik Abu Nawas, ujar Abu Jahil. Baiklah, kalau kamu mau, bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker, lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya, saran Abu Nawas. Maksudmu sumur tua yang dihuni jin jahat itu? Bisa-bisa istriku mati tenggelam. Aku tidak mau Abu Nawas, tolak Abu Jahil. Tenang Abu Jahil, istrimu tidak akan tenggelam. Itu kan sumur kering, tidak ada airnya, dan dalamnya juga cuma 1 meter, jelas Abu Nawas. Tapi apa mungkin bisa berhasil Abu Nawas? Tanya Abu Jahil ragu-ragu. Kalau itu aku sendiri juga belum tahu Abu Jahil, tapi setidaknya istrimu akan bertemu jin dan pasti dia akan ketakutan. Mungkin saja karena rasa takutnya itu sifat cerewet istrimu akan hilang, balas Abu Nawas. Baiklah, besok aku akan ajak istriku ke sana, timpal Abu Jahil. Singkat cerita, pergilah Abu Jahil bersama istrinya menuju sumur angker yang dimaksud. Sesampainya di sana, Abu Jahil segera mendekati bibir sumur. Wahai istriku, lihatlah, di dalam sumur ada perhiasan emas banyak sekali, teriak Abu Jahil berpura-pura kaget. Mendengar hal itu, sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya. Setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur, Abu Jahil langsung mendorongnya. Sang istri pun terjatuh ke dalam sumur, bukan berteriak ketakutan, malah berteriak ngomel-ngomel tanpa berhenti. Mana emasnya? Aku tidak melihatnya sama sekali, omel sang istri. Dan ketika jin penunggu sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil, ia malah kena semprot omelannya. Kamu pasti yang menyembunyikan emas, cepat berikan padaku. Ayo, cepat berikan, teriak istri Abu Jahil. Karena tak kunjung mendapatkan emas, sang istri terus saja mengomel. Tidak lama kemudian, muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur. Rupanya sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut. Jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata, cepat angkat istrimu dari tempatku, aku tidak tahan mendengar omelannya, ancam jin tersebut. Dengan penuh ketakutan, Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angker itu. Pada esok harinya, Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Spontan, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku. Jin saja sampai tak tahan menahan omelannya, seloroh Abu Nawas sambil terus tertawa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.